Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherlini Tami, NIM 22002237. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai isu-isu kontemporer dalam perilaku organisasi. Yang pertama itu ada burnout dan stres kerja dalam pendidikan. Burnout dan stres kerja merupakan kondisi psikologis yang sering dialami pendidik akibat tuntutan kerja tinggi, beban administrasi, dan tekanan capaian akademik, di mana stres muncul ketika tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan atau sumber daya individu, dan jika berlanjut tanpa penanganan dapat berkembang menjadi burnout, yaitu kelelahan emosional, fisik, dan juga mental. Burnout ditandai oleh kelelahan emosional, depresionalisasi, serta menurunnya pencapaian pribadi. Ini menurut Maslow dan Leiter tahun 2016. Dalam dunia pendidikan, tekanan kurikulum, interaksi intens dengan peserta didik, serta tuntutan administratif membuat guru rentan mengalami penurunan motivasi dan juga efektivitas kerja. Untuk mencegahnya diperlukan dukungan organisasi, manajemen beban kerja yang profesional, serta peningkatan kesejahteraan dan pengembangan profesional guru. Penanganan stres dan burnout ini membutuhkan upaya sistematik dari sekolah maupun pemerintah agar pendidik dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya yaitu digitalisasi dan pengaruh teknologi terhadap perilaku organisasi. Digitalisasi mengubah cara organisasi bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan melalui integrasi teknologi di seluruh proses organisasinya. Teknologi meningkatkan efisiensi, mempercepat arus informasi, dan mempermudah kolaborasi sebagaimana ditunjukkan oleh Remawati pada tahun 2022. Bahwa sistem informasi ini dapat meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi tugas. Dengan demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan seperti ketergantungan teknologi, tuntutan kompetensi digital, dan menurunnya interaksi tatap muka. Transformasi digital turut mendorong budaya organisasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan inovatif, namun berpotensi menimbulkan kesenjangan digital antar pegawai apabila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu diversitas dan inklusivitas di lingkungan kerja. Diversitas mencakup keberagaman usia, gender, etnis, pendidikan, serta cara berpikir yang dapat meningkatkan kreativitas serta kualitas pengambilan keputusan. Namun keberagaman ini tidak dikelola dengan baik dapat memicu miskomunikasi dan konflik. Karena itu, inklusivitas menjadi kunci agar setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan setara untuk berkontribusi. Menurut Hardianto tahun 2022, lingkungan kerja yang inklusif mampu meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan, di mana kombinasi diversitas ini pada akhirnya memperkuat kesejahteraan pegawai dan daya saing organisasi. Ketika keduanya berjalan optimal, organisasi mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Selanjutnya yaitu tantangan kerja lintas generasi dalam organisasi pendidikan. Kerja lintas generasi dalam organisasi pendidikan ini menimbulkan dinamika yang kompleks akibat perbedaan nilai, karakter kerja, dan gaya komunikasi. Generasi senior cenderung mengutamakan interaksi langsung, sementara generasi muda lebih nyaman dengan komunikasi digital, sehingga berpotensi memicu miskomunikasi dan kesenjangan kompetensi teknologi. Selain itu, perbedaan pendekatan pembelajaran antara metode konvensional dan metode kreatif berbasis teknologi sering menjadi sumber ketidaksepahaman. Teknologi sering menjadi jika tidak dikelola dengan kebijakan yang adaptif, komunikasi terbuka, dan pelatihan kolaboratif, gap generasi dapat menimbulkan konflik. Namun bila dikelola dengan baik, kolaborasi lintas generasi justru mampu memadukan pengalaman dan kreativitas sehingga meningkatkan kualitas dan inovasi dalam organisasi pendidikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.